Sekitar 3 tahun telah berlalu sejak hari kelam ketika Light dikhianati oleh rekan-rekannya dan kemudian bertemu dengan May di dasar abyss. Seiring waktu, tempat yang dulu suram dan penuh tebing kasar itu telah berubah menjadi lorong menakjubkan bak istana. Dindingnya berlapis marmer putih berkilau dan diterangi cahaya sihir yang lembut. Tidak ada lagi sisa kegelapan. Semuanya tampak bersih, indah, dan penuh kemegahan. Di dalam lorong itu, Light melangkah perlahan dengan aura tenang dan berwibawa. Di kedua sisinya, barisan para fairy maids berdiri menunduk dalam sikap hormat yang nyaris religius. Mereka adalah gadis-gadis muda menawan, masing-masing dengan pesona dan keanggunan yang berbeda, yang bila muncul di permukaan dunia pasti menjadi pusat perhatian. Ketika Light memberi isyarat agar mereka bersantai, mereka menjawab dengan rasa syukur dan kagum yang tulus. Namun, bahkan setelah ia berlalu, telinganya yang peka menangkap bisikan kagum mereka, pujian tentang ketampanannya, aroma tubuhnya, bahkan candaan malu-malu yang diselingi nada iri. Di samping Light berjalan pengawal pribadinya, seorang maid yang tampak menahan amarah atas percakapan itu. Namun Light hanya menanggapinya dengan tenang. Baginya, kata-kata mereka adalah tanda pengabdian, bukan gangguan. Mendengar ketenangan tuannya, sang pengawal pun menunduk dan meminta maaf, menyingkirkan amarahnya dengan rasa hormat mendalam. Nah, disinilah letak perbedaan cerita yang sangat drastis langsung muncul. Karena sebelum kisah utama dimulai, terdapat potongan cerita orisinal yang tidak pernah terjadi di versi novel maupun manga. Sebuah adegan tambahan yang menjadi jembatan menuju perjalanan baru Light. Adegan ini memperlihatkan dirinya bertemu kembali dengan salah satu mentornya. Dia adalah makhluk summon dari kartu ultra rare dengan nama Jack. Pertemuan mereka terjadi jauh di dalam kedalaman Abyss Dungeon, di sebuah ruangan luas yang terbuat dari kristal gelap dan logam hitam yang memantulkan cahaya biru redup. Di sana, dua sosok tampak bertarung dengan tangan kosong. Gerakan mereka begitu cepat hingga udara bergetar setiap kali pukulan atau tendangan saling beradu. Setiap hantaman menciptakan gelombang tekanan yang menghancurkan dinding sekitar. Namun, sebelum debu sempat jatuh ke tanah, keduanya sudah berpindah posisi lagi. Pertarungan itu bukan sekadar latihan biasa, itu adalah ujian ketahanan, refleks, dan kontrol kekuatan. Jack, sebagai makhluk summon yang telah menyaksikan kelahiran dan kehancuran banyak dunia, melatih Light tanpa belas kasihan. Ia menuntut setiap gerakan, setiap serangan, hingga ke titik di mana tubuh manusia biasa seharusnya runtuh. Namun Light bukan lagi manusia biasa. Dalam catatan waktu yang disisipkan di antara adegan pertarungan itu, terdapat beberapa detail kecil penting. Mengingat, kita pun mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang proses evolusi dari kekuatan Light. Simpelnya begini cuy, pada awal kisah, Light hanya berada di level 15, seorang pemuda yang baru memahami kekuatan sistem Unlimited Gacha. 2 minggu kemudian, ia telah menembus level 1000. Dalam 1 bulan, ia melesat hingga level 4000. Dan setelah 3 tahun penuh latihan di bawah bimbingan makhluk-makhluk langit dan abisal, angka itu berhenti pada puncak yang mustahil dijangkau. Level 9999. Angka itu bukan sekadar simbol kekuatan, tetapi perwujudan dari perjalanan yang menelan waktu, kesakitan, dan kesepian. Setiap langkah dalam kegelapan abyss membawa Light menjauh dari batas kemanusiaannya. Hingga kini, ia berdiri sebagai entitas yang tak lagi bisa dikategorikan sebagai manusia murni. Setelah sesi latihan brutal itu berakhir, Jack dan Light beristirahat di kolam air hangat yang terletak di tengah ruang bawah tanah tersebut. Uap tipis menari di udara, menciptakan atmosfer tenang yang kontras dengan pertarungan sengit sebelumnya. Suara air menetes dari stalaktit di langit-langit kristal, menggema lembut di seluruh ruangan. Dalam keheningan itu, Jack menatap muridnya dengan pandangan tajam yang menyimpan rasa bangga sekaligus kewaspadaan. Ia tahu, selama 3 tahun ini kekuatan Light telah berkembang melampaui apa yang bahkan ia bayangkan. Di negeri Abyssa Dungeon yang mereka ciptakan bersama, dunia buatan yang berada di luar hukum realitas, hanya segelintir makhluk yang sanggup menandingi Light. Bagi makhluk-makhluk penghuni Abyss, ia bukan lagi seorang summoner. Ia adalah raja tanpa mahkota. Namun, Jack juga tahu bahwa dunia di atas berbeda.
dunia yang masih terikat pada keseimbangan sihir, ras, dan sistem lama yang menolak eksistensi makhluk sempurna. Di sana, kekuatan Light nyaris mutlak. Nyaris, tetapi belum sepenuhnya. Karena kata nyaris sempurna menyiratkan satu hal yang mengusik, keberadaan lain yang mungkin masih mampu menandingi dirinya. Jack mengingatkan Light bahwa puncak bukanlah akhir. Di atas puncak masih ada langit. Dan di langit mungkin bersemayam kekuatan yang bahkan belum pernah tersentuh oleh pandangan manusia maupun dewa. Meskipun Light telah mencapai level 9999, angka itu bukan jaminan keabadian. Setiap kekuatan, betapapun besar, selalu membawa bayangan kehancurannya sendiri. Dalam kesunyian itu, Light hanya menatap langit-langit ruangan yang diselimuti kabut uap. Ia tidak perlu menjawab. Tatapannya yang dingin namun penuh tekad sudah menjadi jawaban tersendiri. Ia tahu perjalanan di atas sana akan segera dimulai. Dan peringatan Jack bukan sekadar pesan. Itu adalah isyarat bahwa takdir berikutnya telah menunggunya di dunia tempat ia pernah dianggap lemah. Sayangnya cuy, untuk adaptasi animenya, jujur aja kita harus kecewa. Di manga dan di novel Tempo, ceritanya sangat cepat. Pada episode kedua, harusnya Light sudah menjalankan rencana balas dendam pertamanya kepada Garo. Namun di anime banyak cerita tambahan baru yang sama sekali tidak penting. Menurut kami, cerita di episode kedua kebanyakan fanservice, mulai dari fanservice Summon Hero Unit yang pakai baju minim sambil tidur. Terus ada juga adegan fanservice maid gak jelas joget-joget. Bahkan sampai adegan tidak penting ketika para maid rebutan tugas buat bersihin kamar dari Light. Jadi kami rasa hal gak penting gitu gak usah dibahas. Dan mari kita bahas yang penting-pentingnya aja. Kecuali kalian mau lihat adegan joget Pargoy kayak gini. Scene pun kini berpindah setelah Light sudah selesai latihan bersama dengan summon kartu Ultra Rare Jack. Akhirnya, langkah Light membawanya ke ujung lorong yang bercahaya menuju area luas dan gelap yang masih mempertahankan bentuk asli dungeon, tempat yang ia jadikan arena latihan. Di sanalah ia menemukan 3 sosok yang tengah membuat keributan kecil. Seorang gadis vampir munggil berambut perak, Nazuna, sedang berdebat sambil mencoba menyelesaikan soal aritmetika sederhana, hanya untuk dikoreksi oleh temannya, Ellie, gadis berambut pirang panjang dengan topi penyihir besar. Di dekat mereka, seorang gadis bertudung dengan telinga kucing menirukan suara kucing riang, membuat suasana semakin hidup. Pemandangan itu membuat Light tersenyum kecil. Ia lebih menyukai keramaian hangat ini dibandingkan keheningan dingin yang dulu memenuhi Abyss. Ketika Light mendekat, ketiganya segera menyadari kehadirannya. Wajah mereka langsung berseri, memperlihatkan rasa hormat dan kebahagiaan yang tulus. Nazuna, sang Ancestral Vampire Knight berlevel 9999, adalah ksatria mungil berambut perak dengan mata merah, mencolok dan semangat tinggi. Meski tubuhnya kecil, kekuatannya luar biasa. Pedang besarnya mampu menebas monster manapun yang menghadang. Di sampingnya, Ellie, Forbidden Witch berlevel 9999, adalah penyihir cantik dengan aura menggoda dan kekuatan sihir menakutkan. Di balik pesonanya yang menggoda, Ellie menyimpan sisi pemalu. Ia sering berusaha menarik perhatian Light, namun selalu berakhir dengan tatapan tersipu. Bagi Light, ketiga gadis itu bukan sekadar hasil dari pemanggilan Unlimited Gacha. Mereka adalah teman seperjuangan, pengisi kesunyian di kedalaman Abyss yang dulu hanya dipenuhi kegelapan dan kesepian. Di antara mereka, Light menemukan sesuatu yang selama ini tak ia sadari, kehangatan, kehidupan, dan arti baru dari kebersamaan di tengah dunia bawah tanah yang kini bersinar terang. Di momen itu, gadis ketiga dari trio tersebut mengeong lembut sambil menggesekkan kepalanya ke tubuh Light seperti seekor kucing yang manja. Ia adalah Aoyuki, super ultra rare card milik Light dari Unlimited Gacha dengan gelar level 9999, Genius Monster Tamer. Bertubuh kecil dan berwajah bayi menggemaskan, Aoyuki memiliki rambut biru fantasi yang terurai lembut, serta mengenakan tudung bertelinga kucing dan kolar besar yang menggantung seperti ekor. Bakatnya luar biasa. Ia mampu menaklukkan segala jenis makhluk, mulai dari magical beast hingga divine creature. Gerak-geriknya yang lembut,
dan kebiasaannya mengeong atau menggesekkan kepala membuat Light sering tanpa sadar mengusap dagunya dengan lembut, kebiasaan kecil yang menjadi sumber kehangatan di antara mereka. Namun, kedatangan Light kali ini bukan untuk bersantai. Ia menegaskan, maksudnya dengan nada serius, meminta perhatian penuh ketiganya sambil menunda ajakan pribadi dari Ellie. Suasana hangat itu tiba-tiba berubah ketika dari bayang-bayang muncul seekor monster berkaki 4, raksasa sepanjang 10 meter dengan ekor ular tebal yang tampak hidup dan menggeliat. Seketika, Light membeku. Makhluk itu mengingatkannya pada brute mengerikan yang dulu hampir merenggut nyawanya di dasar abis. Menyadari perubahan ekspresi tuannya, ketiga gadis itu langsung bereaksi. Nazuna mengangkat broadsword-nya yang lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Pupil matanya menyempit menjadi garis tipis tanda kesiapan bertarung. Ellie membuka buku sihirnya, membiarkan aura merah gelap memancar, membawa aroma darah dan amarah yang berat. Sementara Aoyuki menggenggam rantai berujung kolar bertaring, bersiap menundukkan makhluk itu dengan kemampuan tamingnya. Aura kekuatan 3 petarung berlevel 9.999 itu membuat sang Snake Hellhound gemetar hebat. Kesombongannya lenyap digantikan ketakutan murni. Namun Light menenangkan diri di tengah tekanan itu, mengangkat tangannya dan memerintahkan mereka untuk berhenti. Ia melangkah maju perlahan, menatap makhluk itu dengan empati. Dengan lembut, ia mengelus sisi tubuhnya yang bersisik. Mengejutkan, monster itu tidak menyerang, malah berguling dan menampakkan perutnya, tanda penyerahan total. Ekor ularnya bahkan merayap ke arah Light seperti anak anjing yang ingin bermain. Ketiganya pun segera mundur, menghormati keputusan sang tuan yang memilih belas kasih di atas kekerasan. Setelah situasi tenang, Light menyampaikan kabar penting dari Mei. Target yang mereka incar akhirnya terpancing oleh umpan. Ia datang sendiri tanpa menggunakan telepati, karena ingin langsung memberitahu berita ini dengan semangat. Tanggapan ketiganya beragam. Nazuna bersemangat dan menantikan pertempuran. Ellie tampak sedikit kecewa karena dirinya tidak dijadikan umpan. Sementara Aoyuki hanya menjawab dengan nada lembut khasnya, penuh keceriaan polos. Light menjelaskan alasannya memilih Mei. Hanya Mei yang bisa tampil sepenuhnya seperti manusia tanpa menimbulkan kecurigaan. Sementara Ellie dengan telinga runcingnya akan langsung menarik perhatian. Kata-kata Light membuat ketiga gadis itu malu, antara bangga, terharu, dan malu atas kepercayaan yang diberikan. Bagi Light, reaksi itu terasa menghangatkan, membangkitkan rasa canggung, namun juga kebahagiaan yang tenang. Dalam dirinya, api lama yang hampir padam kini kembali menyala. Api dendam dan tekad yang telah ia pendam selama 3 tahun. Setelah masa panjang persiapan di kedalaman abis, inilah saatnya langkah pertama dari pembalasannya dimulai. Dengan para super ultra rare card setianya di sisinya, dan dunia di atas yang sebentar lagi akan menyadari kehadirannya kembali. Scene kini berpindah ke sudut pandang Garu the Beastman, sosok Wolfman yang kini berjalan angkuh di sepanjang jalan utama kota Beastfolk. Langkahnya mantap, penuh percaya diri, dan setiap kali ia melintas, kerumunan segera menyingkir memberi jalan. Tatapan penuh kagum, hormat, bahkan iri mengikuti setiap geraknya. Para Beastfolk berebut hanya untuk bisa menyapa, menawarkan jasa, atau sekadar mencuri perhatian sang pahlawan. Ekor Garu sempat bergerak riang, tanda kepuasan batin, namun ia cepat mengendalikan diri, mengangkat tangan dengan wibawa pemimpin sejati untuk menenangkan kerumunan. Ia tahu dirinya kini menjadi figur besar di mata kaumnya, calon kuat untuk menduduki posisi chieftain berikutnya di antara para Wolfmen. Dalam hati, Garu diliputi kepuasan yang dalam. Ia mengingat kembali masa 3 tahun silam, ketika kelompoknya, Party Concord of the Tribes, pernah merekrut seorang anak manusia bernama Light, yang kala itu dianggap memiliki potensi sebagai master. Selama 3 bulan mereka mengamatinya, menilai setiap kemampuannya, namun tak menemukan tanda-tanda kekuatan istimewa. Akhirnya, atas dasar keputusan bersama, mereka sepakat untuk menghapus ancaman itu sebelum berkembang. Rencana itu sederhana, menghabisinya diam-diam di dalam dungeon agar tak ada saksi, dan jasadnya lenyap tanpa jejak. Namun, eksekusi itu tak berjalan sempurna. Dalam pengejaran, Light sempat terkena anak panah di kakinya dan nyaris tak mampu bergerak.
Garou sendiri yang bersiap memberikan serangan terakhir, tapi sebelum tebasannya mendarat, bocah itu secara tak sengaja memicu jebakan teleportasi sihir. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dalam cahaya, meninggalkan mereka dalam keheningan dan kebingungan. Setelah kejadian itu, kelompok mereka menyisir dungeon dari ujung ke ujung, namun tak menemukan apapun. Berdasarkan luka parah yang diderita Light dan bau darahnya yang pasti menarik monster, mereka sepakat bahwa bocah itu telah mati dimangsa di kedalaman Abyss. Mereka pun melapor kepada para petinggi bahwa calon master tersebut telah tewas, dan laporan itu diterima tanpa pertanyaan. Bukan hanya diterima, tapi malah dihujani pujian dan penghargaan besar atas keberhasilan mereka. Sejak saat itu, kehidupan Garou berubah total. Ia yang dulunya hanyalah anak ketiga dari keluarga petani, biasa kini menjelma menjadi pahlawan besar. Kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan mengalir deras. Ia diangkat menjadi pewaris sah, posisi tertinggi di antara kaumnya. Sebuah nasib yang tak mungkin dicapai tanpa pengorbanan bocah manusia itu. Di matanya, itu adalah keberuntungan mutlak, anugerah dari tindakan yang tepat di waktu yang tepat, dan bukan hanya dirinya yang diuntungkan. Setiap anggota parti Concord of the Tribes memperoleh kebangkitan luar biasa. Sasha si Elf kini hampir menikah dengan keluarga kerajaan. Sion, sang Dark Elf, menjadi peneliti magi ternama. Oboro sang Oni dan Santor si Centaur membawa kehormatan besar kembali ke ras mereka. Sementara Diablo si demon yang dulu diasingkan kini justru naik jabatan di bangsawannya sendiri. Namun yang paling mencolok adalah Drago sang Dragonute, yang ternyata berasal dari darah kekaisaran. Dulu ia hanya pewaris kecil yang tak diperhitungkan, tapi setelah insiden Light, posisinya melesat jauh ke atas. Bagi Garou, semua itu terasa seperti kemenangan mutlak, satu nyawa manusia yang tak berarti telah mengubah nasib banyak makhluk besar. Namun di balik kebanggaan itu, masih tersisa sedikit tanda tanya di hatinya. Mengapa dunia begitu terobsesi pada sosok master? Ia tahu banyak kerajaan, guild, dan organisasi rahasia yang terus mencari figur tersebut, tapi makna sejatinya tetap misteri baginya. Bagaimanapun, Garou menganggap hal itu bukan urusannya. Yang penting, keberuntungan dan kekuasaan kini ada di tangannya. Di bawah sinar mentari yang memantul di bulu peraknya, ia berjalan dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada lagi yang bisa menjatuhkannya. Ia percaya dirinya telah menaklukkan dunia, tanpa sadar bahwa bayangan masa lalu yang ia anggap telah terkubur, kini tengah bergerak perlahan menunggu saat untuk menuntut balas.